konfrontasi atau mengkonfrontir seseorang untuk menyatakan tentang kebenaran tidaklah selalu mudah dalam kehidupan persekutuan orang-orang percaya. Karena orang seringkali salah memahami konfrontasi sebagai cara untuk menyingkirkan atau menghukum, menghakimi orang lain dengan terang-terangan secara terbuka berhadap-hadapan menyatakan kesalahan orang itu. Sebenarnya konfrontasi dalam kehidupan persekutuan merupakan kebutuhan untuk menyatakan sesuatu yang benar ketika segala sesuatu berjalan tidak lagi pada apa yang mesti dikatakan sebagai sebuah kebenaran dan hal-hal yang salah dibiarkan berjalan, sehingga pada saat itu konfrontasi atau mengkonfrontir seseorang atau ide merupakan sebuah kebutuhan dalam persekutuan. Bagaimana fungsi konfrontasi dalam sebuah persekutuan sehingga kita tidak salah menempatkan hal itu sebagai sesuatu yang sangat negatif dan dihindari, padahal sebenarnya dibutuhkan. Simak Peniel Ministry. Saudara-saudara, kita berjumpa kembali bersama dengan Peniel Ministry dalam acara Wajah Allah. Shalom. Kita akan membahas tema konfrontasi yang positif. Tema konfrontasi yang positif diambil karena seringkali dalam kehidupan orang percaya dalam persekutuan, kita melihat konfrontasi sebagai sesuatu yang kejam. Kita membeberkan tentang sikap seseorang berhadapan langsung dan berusaha mengarahkan sikap atau tindakan orang tersebut pada sebuah ide atau sebuah pemikiran yang kita pandang sebagai kebenaran. Misalnya, ketika seorang anggota jemaat atau beberapa anggota jemaat melakukan kesalahan dan mungkin itu menjadi sebuah hal yang dianggap biasa, tetapi sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan, maka pada titik tertentu orang-orang tersebut mesti dikonfrontir atau kita mesti berkonfrontasi berhadap-hadapan untuk menyatakan apa yang benar terhadap sikap mereka yang salah. Mendiamkan atau menceritakan di belakang bukanlah hal yang menolong. Nah, di awal saya mengatakan bahwa konfrontasi atau mengkonfrontir seseorang adalah sikap, bukan menghukum atau menyingkirkan, tetapi sebenarnya sebuah sikap untuk memperbaiki. Karena itu, konfrontasi yang positif seperti judul khotbah saya pada saat ini didasarkan pertama-tama pada penjelasan. Suatu saat, Paulus mengkonfrontasi Petrus di depan orang banyak dan mengatakan, "Kamu seperti orang munafik." Ketika orang-orang dari Yerusalem datang, kamu menghindar daripada orang-orang asing ini. Tetapi ketika pergi, kamu mendekati mereka. Paulus tengah mengatakan bahwa ada sikap Petrus yang sebenarnya tidak sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa semua orang, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, adalah sama di mata Tuhan. Petrus takut pada orang-orang tertentu yang ada di Yerusalem, orang Kristen Yahudi yang masih berpikiran bahwa orang Kristen bukan Yahudi mesti mengikuti aturan-aturan tertentu baru mereka masuk dalam komunitas orang-orang Kristen. Misalnya seperti mesti sunat dan seterusnya. Ketika Petrus bersikap seperti itu, Paulus langsung mengkonfrontasi Petrus.
Hal yang pertama dalam konfrontasi, gunanya adalah penjelasan. Ketika Paulus mengatakan hal itu, dia hendak memperjelas satu ide dari Petrus dan ide Tuhan Yesus tentang kehidupan atau persekutuan. Dan ketika dia mengkonfrontasi Petrus, maka Petrus bisa menyatakan apa yang ada dalam pikirannya, sikapnya, dan Paulus pun bisa mengatakan apa yang ada dalam pikiran atau pendapat Petrus berhadapan dengan apa yang dia tahu Yesus ajarkan. Sehingga segala sesuatu menjadi jelas. Menjadi jelas. Ini penting. Segala sesuatu yang dibicarakan di belakang tidak pernah menyelesaikan persoalan. Seringkali konfrontasi dibutuhkan karena ketika dibawa berhadap-hadapan, maka segala sesuatu menjadi jelas. Jadi pertama-tama konfrontasi yang positif berguna supaya memperjelas situasi keadaan, pendapat seseorang tentang hal tertentu, dan apa yang benar diperhadapkan dengan pendapat orang itu apabila memang salah. Konfrontasi diperlukan untuk menjelaskan sesuatu atau menjelaskan tentang keadaan seseorang dalam situasi tertentu. Dalam konfrontasi yang positif, hal yang kedua yang menghasilkan kebaikan adalah perubahan. Nah, semua manusia membutuhkan perubahan untuk dia bertumbuh dan berkembang. Iya kan? Kita dalam kekristenan mengenal istilah dibarui, pembaruan. Di dalamnya ada perubahan. Perubahan juga menjadi sebuah hakikat kehidupan manusia yang tidak bisa dihindari. Setiap orang berubah. Ya kan? Entah berubah menjadi baik atau berubah menjadi buruk, tapi dalam hal konfrontasi, perubahan adalah perubahan menuju kebaikan. Anda mungkin ingat teori tentang gelas setengah penuh. Ini mengibaratkan seseorang yang ingin selalu berubah sehingga dia bisa membawa dirinya, menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang terisi setengah dan mau diisi lagi. Itu berarti dia mengharapkan perubahan terjadi dalam hidupnya. Misalnya Anda mendengarkan khotbah ini, saya mengatakan begini, Anda mengatakan saya sudah tahu, saya tahu kemarin. Ketika Anda duduk mendengarkannya dengan sebuah sudut pandang bahwa Anda mengetahui segala sesuatu, teori yang Anda pakai adalah teori gelas penuh, maka Anda tidak akan berubah karena Anda menganggap segala sesuatu Anda tahu. Konfrontasi diperlukan karena datang dari luar. Misalnya untuk saya dikonfrontasi atau dikonfrontir oleh seseorang, Pak ini salah, ini begini dan ini begini. Langsung dikatakan pada saya. Saya berpikir, oh iya benar, saya mesti mengubah ini. Berarti konfrontasi perlu untuk sebuah perubahan. Ketimbang kita melihat seseorang yang tengah melakukan kesalahan, kita tahu, kita mendiamkannya mungkin karena malu hati, mungkin karena sungkan, tidak enak hati. Padahal kita tahu sungguh orang itu perlu untuk berubah. Maka konfrontasi merupakan salah satu cara untuk membawa perubahan dalam kehidupan seseorang. Dan bisa saja perubahan itu dibutuhkan oleh saya, oleh Anda. Konfrontasi perlu untuk sebuah perubahan yang baik. Konfrontasi juga positif karena konfrontasi berkaitan dengan relasi, hubungan. Nah, konfrontasi bisa memperdalam relasi antara seseorang yang tengah dikonfrontir dengan orang yang mengkonfrontir orang itu. Nah, kalau seseorang dia berpikiran positif bahwa dia mesti dibangun bukan cuma berdasarkan pemikirannya,
dia tidak menganggap dirinya paling benar, maka ketika seseorang yang dia anggap sahabat atau teman, atau bahkan orang yang baru dia kenal tetapi mengatakan sesuatu yang benar dan dia anggap benar dan penting bagi dia, dan dia menerima itu sebagai sebuah hal yang baik, kamu sebaiknya begini. Oh iya ya, saya mestinya begini. Terima kasih sudah mengatakan hal itu kepada saya. Nah, sebuah relasi yang baik tercipta antara saya dengan orang yang mengatakan hal yang baik yang mesti saya lakukan. Dari hubungan yang awalnya renggang, tetapi ketika dia mengatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, saya menerimanya, hubungan kami menjadi dalam. Dan mungkin saya akan mengatakan pada suatu saat ketika merasa bahwa ada hal-hal yang mengganggu dalam diri, batin, tentang pas atau tidak pas, saya akan bertanya pada dia, kira-kira hal seperti ini pas tidak? Menurut kamu, apakah ini merupakan sebuah hal yang benar? Mesti saya lakukan atau saya mesti bagaimana? Karena yang tadi, konfrontasi menciptakan sebuah hubungan yang baru, bahkan hubungan yang dalam, dan itulah konfrontasi menghasilkan hal-hal yang positif. Yang ketiga, konfrontasi bisa memperbaiki atau memperdalam sebuah relasi atau hubungan. Sebuah konfrontasi dibutuhkan untuk juga menimbulkan rasa hormat. Rasa hormat dalam arti begini, ketika seseorang dia berani untuk menyatakan sesuatu yang salah dan mendudukan kebenaran pada posisinya, meskipun banyak orang memiliki pandangan yang berbeda dengan dia, maka itu akan menimbulkan rasa hormat pada orang tersebut. Bukan berarti orang itu tengah mencari pujian pada dirinya atau tengah menyombongkan dirinya, tetapi orang selalu akan menuju pada keseganan, rasa hormat pada orang yang memiliki integritas atau keberanian untuk menyatakan sesuatu yang memang salah. Ketika seseorang mengatakan atau banyak orang mengatakan itu benar, bahkan ketika dia mengatakannya, dia tahu bahkan dia akan bertentangan dengan banyak orang. Bagaimanapun, konfrontasi ketika dibangun berdasarkan niat yang pertama tadi saya katakan di awal, bahwa konfrontasi adalah untuk memperbaiki, maka tujuan orang tadi bukanlah menghukum atau menyingkirkan orang-orang tertentu yang melakukan kesalahan, tetapi dia hendak memperbaiki hal yang penting dalam komunitas orang percaya. Itu merupakan hal yang sangat penting. Ketika dalam sebuah komunitas ada orang-orang yang dihormati, maka ketika orang-orang itu berbicara tentang sebuah masalah atau sebuah kerumitan, persoalan-persoalan yang ada, kita membutuhkan sudut pandang daripada orang-orang yang dihormati karena integritas mereka. Dan integritas ataupun hal-hal yang baik yang membuat orang itu dihormati berasal juga dari bagaimana dia secara tepat melakukan konfrontasi terhadap seseorang atau ide-ide tertentu yang berjalan tidak pada kebenaran. Rasa hormat merupakan salah satu hal yang dihasilkan oleh konfrontasi yang positif. Konfrontasi yang positif menghasilkan kemurnian. Memurnikan semua orang yang ada dalam sebuah persekutuan. Ketika sebuah persoalan tidak dikonfrontasi dan didiamkan, maka itu akan menjadi suara-suara yang sunyi atau suara-suara yang ada di belakang layar. Suara-suara yang sunyi maksudnya mestinya suara itu terdengar dalam keramaian, dalam sebuah komunitas, tetapi karena tidak dibawa ke situ, orang menghindari konfrontasi, makanya dia ada di belakang, dan suara itu seperti suara-suara yang sunyi tidak kedengaran, maksudnya begitu. Nah,
Tapi ketika konfrontasi dimulai, A mengkonfrontasi B karena B salah. Tak, 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 tak. Ketika dia mengatakan itu dan peristiwa itu menjadi sesuatu yang katakanlah heboh dalam jemaat, menjadi perbincangan, ada sebuah percakapan tentang hal itu, maka semua orang akan menilai. Semua orang akan menilai dan disitulah yang dikatakan proses pemurnian terjadi. Karena tidak hanya satu orang menilai, tidak hanya satu orang mengkonfrontir dan satu orang dikonfrontir, semua orang menilai. Dan pada akhirnya, dalam keyakinan bahwa Roh Tuhan ada dalam diri setiap orang akan berusaha melihat hal itu dari sudut pandang kebenaran, dan terjadilah sebuah proses pemurnian. Orang juga mendengar tentang sebuah ide, oh ternyata selama ini saya mempraktikkan sebuah ide yang salah. Dan ketika hal yang salah itu dikonfrontir atau berusaha untuk diperbaiki, maka orang-orang yang selama ini melakukan hal yang salah bisa untuk memperbaikinya. Saya pikir jelas. Jelasnya begini. Sesuatu ide yang salah dikonfrontir. Ide yang salah ini sekian lama menjadi sebuah kebenaran umum, tetapi ketika dikonfrontir, semua orang mendengarkan dan bilang, oh iya, ternyata apa yang saya lakukan selama ini salah. Nah, dalam kasus-kasus di jemaat di Korintus, misalnya saya kasih contoh, pertama Korintus 12 membahas tentang karunia-karunia roh. Setiap orang memiliki karunia roh, kelompok-kelompok mempunyai karunia roh itu dibutuhkan untuk tubuh Kristus berkembang, tetapi yang terjadi adalah persaingan. Lalu Paulus mengkonfrontir jemaat di Korintus dan mengatakan gini, karunia-karunia roh boleh ada saja, tetapi semua itu menjadi tidak berguna apabila dilakukan tanpa kasih. Nah, ketika semua orang mendengarkan, semua orang kemudian memperbaiki sikap mereka, memakai karunia roh mereka dengan satu tujuan, kasih Kristus dinyatakan kepada orang lain. Kemurnian adalah hasil daripada konfrontasi yang positif. Yang terakhir saudara-saudara, konfrontasi yang positif selalu akan menimbulkan rasa aman. Mengapa rasa aman? Jauh lebih baik saya berbicara terang-terangan kepada seseorang ketimbang saya membangun sebuah isu di belakang yang membuat semua orang merasa tidak nyaman karena tidak pernah dibawa ke depan untuk semua orang mengetahuinya. Konfrontasi yang terjadi antara misalnya pemimpin umat secara terbuka dan kemudian kedua pihak yang berkonfrontasi bisa menerima itu sebagai sebuah kebaikan yang timbul dalam kehidupan persekutuan itu, kemudian rasa aman. Mengapa rasa aman? Saudara-saudari, kita tidak bisa menghindarkan kehidupan ini daripada konflik ide. Pemikiran-pemikiran kita bisa saja berbeda. Ingat, karunia kita berbeda, kita memiliki kepribadian yang berbeda, sudut pandang yang berbeda terhadap masalah-masalah. Sebab itu ada dalam persekutuan, ada rapat majelis jemaat misalnya, ada sidang jemaat dan seterusnya. Di situ ada perdebatan panjang lebar, ada konfrontasi di situ. Tak, tak, tak. Ada orang yang sungguh-sungguh maju terus dan tidak mau mundur. Konfrontasi ada di situ. Nah, tetapi selesai semua itu, maka setiap pihak yang ada dalam proses rapat ataupun dalam proses persidangan jemaat misalnya akan kembali melihat bahwa itu adalah sebuah bagian daripada kita membangun tubuh Kristus dengan berusaha menempatkan hal-hal yang penting, hal-hal yang efektif, efisien dalam membangun tubuh Kristus dalam pelayanan, ataupun meluruskan hal-hal yang salah, mengembalikannya pada jalurnya yang sebenarnya. Rasa aman timbul daripada konfrontasi yang positif ketimbang sebuah percakapan di belakang. Sesuatu yang tidak pernah muncul di permukaan, hanya menjadi percakapan di belakang. Konfrontasi ada dalam sebuah sudut pandang yang berbeda, tetapi sesudah itu terjadi, setiap orang memperbaiki segala sesuatu
maka yang terjadi kemudian adalah rasa aman. Karena tidak ada lagi hal-hal yang dibicarakan di belakang. Tidak ada orang yang merasa bahwa dia ditikam dari belakang dan seterusnya. Karena semuanya belak-belakan, terang-terangan. Itu konfrontasi yang positif. Saudara-saudara, kita mengakhiri acara Wajah Allah bersama dengan pendengar misteri. Temanya tadi konfrontasi yang positif. Pasti Anda sudah mendapatkan sudut pandang dalam sebuah kehidupan bersama-sama bahwa konfrontasi tidaklah negatif bila tujuannya memperbaiki. Tetapi kalau tujuannya menyingkirkan dan menghukum, konfrontasi akan menjadi sesuatu yang negatif. Kita mesti menghindari hal itu. Kita membangun sebuah konfrontasi untuk memperbaiki, untuk membangun, untuk bersama-sama saling menolong, bahkan memperbaiki sesuatu untuk menjadi lebih baik. Sampai jumpa kembali minggu depan bersama dengan pendengar misteri. Kamu dapat, kamu bisa. Tuhan memberkati. Shalom.